Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Pendidikan IPA kelas A2 angkatan 2019 Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final test mata kuliah dasar-dasar elektromagnetik yang diampu oleh Bu Febi dan Bu Elina. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Biot-Savart. Tak kenal, maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afifah Indra Utami, Akmalia Nur Rahmah, Anissa Bella, Ahmad Barzi, Barsinah, Novita Nur Amelia, dan saya sendiri Laila Munazat. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang sejarah hukum Biot-Savart. Pada tahun 1819, Hans Christian Ørsted menemukan bahwa di sekitar kawat berarus akan muncul medan magnet yang dibuktikan dengan bergeraknya jarum kompas oleh kawat berarus. Nah, dari penelitian Ørsted tadi, muncullah pertanyaan, bagaimana cara kita menghitung besar medan magnetik yang ditimbulkan oleh arus listrik tersebut? Penelitian Ørsted tentang medan magnetik dilanjutkan oleh ilmuwan lain yang bernama Jan Baptist Biot dan Felix Savart pada tahun 1920. Dan hebatnya, mereka berdua dapat menentukan besarnya medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat berarus pada suatu jarak tertentu. Wah, hebat sekali ya mereka. Nah, temuan mereka inilah yang sekarang dikenal sebagai hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart merupakan persamaan yang digunakan untuk menghitung medan magnetik yang dihasilkan oleh kawat berarus listrik. Nah, itu tadi sejarah hukum Biot-Savart. Lalu, bagaimana sih bunyi hukum Biot-Savart? Sebelumnya kan kalian sudah mengetahui tentang sejarah hukum Biot-Savart. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bunyi hukum Biot-Savart. Apa sih bunyi hukum Biot-Savart itu? Ternyata, bunyi hukum Biot-Savart menyatakan elemen medan magnet yang disebabkan oleh arus listrik akan berbanding lurus dengan elemen panjang pengantar arus yang melewatinya. Dan akan berbanding terbalik dengan kuadrat di titik-titik yang sudah ditentukan medan magnetnya terhadap panjang pengantar. Nah, untuk lebih memahami materi tentang Biot-Savart, yuk mari kita lakukan penggambaran tentang hukum Biot-Savart. Misalkan, saya memiliki sebuah kawat berarus yang saya tandai dengan huruf I. Sepanjang arus listrik, saya tandai di titik DL. Nah, titik DL ini merupakan panjang elemen kawat yang berarus. Nah, karena elemen DL ini merupakan kawat yang memiliki medan magnet, maka dia akan menginduksikan medan magnet terhadap sekitarnya. Misalkan lagi, di titik P, vektor posisinya R terhadap elemen tersebut. Sedangkan elemen medan magnetnya kita tandai dengan dB. Nah, sebenarnya arah induksi magnet di titik P merupakan hasil cross antara elemen panjang kawat atau DL dengan vektor satuan yaitu R topi, di mana R merupakan vektor posisi terhadap elemen DL, sedangkan R topi adalah vektor satuan yang mengarah ke R. Nah, karena B itu cross antara vektor DL dengan R topi, pasti arah induksi medan di titik P akan tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh R topi dengan DL. Adapun persamaan hukum Biot-Savart, yaitu dB adalah kuat medan magnet di titik P dengan satuan Tesla sama dengan K atau konstanta dikali dengan I atau kuat arus dengan satuan ampere dikali dengan DL. DL tadi adalah panjang elemen kawat yang berarus dikali dengan sin theta dibagi dengan R kuadrat, di mana R merupakan jarak antara P ke DL. Atau mu 0 dibagi 4V dikali dengan I tadi adalah kuat arus dikali dengan DL, dikali dengan sin theta dibagi dengan R kuadrat. Nah, untuk lebih memahaminya elemen medan magnet, maka kita berikan penggambaran pada jari kita.
Ini merupakan dB dan ini merupakan EDL, di mana dB sebanding dengan EDL. Maka dapat kita tuliskan rumusnya yaitu IDL sin theta per R kuadrat. Dapat kita tuliskan juga dB sama dengan konstanta dikali EDL dikali sin theta dibagi R kuadrat. Adapun lagi cara menentukan arah medan magnet. Misalkan kita beri contoh sederhana yaitu pada jari kita dan jari jempol. Ibu jari mengarah ke atas. Kita beri contoh pada kawat lurus berarus dan kawat melingkar berarus. Pada kawat lurus berarus, ibu jari merupakan arah arus listrik, sedangkan 4 jari di bawahnya merupakan arah medan magnet. Sebaliknya, pada kawat melingkar berarus, ibu jari merupakan arah medan magnet, sedangkan 4 jari di bawahnya merupakan arah medan listrik. Baik, selanjutnya adalah pengaplikasian dari hukum Biot-Savart untuk menghitung induksi magnet atau medan magnet pada suatu titik. Ada 3 penghantar yang umumnya dipakai. Yang pertama yaitu pada kawat lurus panjang berarus. Untuk menghitung medan magnetnya dapat digunakan dengan menggunakan rumus BP sama dengan μ0 dikali I per 2pi dikali A. Dengan BP adalah induksi magnet di titik P, satuannya adalah Weber per meter persegi atau Tesla. I sama dengan kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. A sama dengan jarak titik P ke kawat, satuannya adalah meter. Dan μ0 adalah permeabilitas ruang hampa yang nilainya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere dikali meter. Kedua yaitu pada kawat melingkar yang berarus. Untuk menghitung medan magnetnya dapat digunakan dengan rumus B sama dengan μ0 dikali I per 2 dikali A. Untuk jumlah N atau dalam bentuk lilitan kawat, maka rumusnya berubah menjadi B sama dengan μ0 dikali I dikali N per 2 dikali A, di mana B itu sendiri adalah medan magnet dalam satuan Tesla atau Weber per meter persegi. μ0 itu adalah permeabilitas ruang hampa, nilainya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere kali meter. I itu adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere, dan A itu adalah jarak titik P dari kawat ke dalam bentuk meter, atau dalam lingkaran itu adalah jari-jari lingkaran. Yang ketiga yaitu pada solenoida. Solenoida itu adalah kumparan yang diberi dengan arus listrik. Untuk menghitung medan magnetnya itu terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu medan magnet yang ada di sumbu pusat, atau dalam ilustrasi itu di titik O, dan medan magnet yang ada pada ujung solenoida atau pada titik P. Untuk mencari medan magnet di titik O dapat digunakan dengan rumus BO sama dengan μ0 dikali I dikali N per L. Sedangkan untuk mencari medan magnet di ujung solenoida atau pada titik P, rumusnya adalah BP sama dengan setengah μ0 dikali I dikali N per L, di mana BO itu adalah medan magnet pada pusat solenoida dalam satuan Tesla. BP itu adalah medan magnet pada ujung solenoida dalam satuan Tesla juga, dan μ0 itu adalah permeabilitas ruang hampa, nilainya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere dikali meter. I itu adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere. N itu adalah jumlah lilitan dalam solenoida. Dan L itu adalah panjang solenoida dalam satuan meter. Selanjutnya adalah penerapan dari hukum Biot-Savart. Yang pertama, hukum Biot-Savart itu digunakan untuk menghitung reaksi magnetik bahkan pada tingkat molekul dan atom. Yang kedua, digunakan dalam teori aerodinamika, yaitu untuk menentukan kecepatan.
yang didorong dengan garis-garis vortex. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu digunakan untuk menghitung medan magnet di sembarang titik P pada sebuah kawat. Selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soal nomor 1 yaitu seutas kawat dialiri arus listrik I sebesar 2 ampere seperti gambar berikut. Pada gambar kan terlihat itu ada seutas kawat yang berarus dikelilingi oleh dua titik, yaitu titik pertama titik P yang berjarak 2 meter ke sebelah kiri dari kawat, dan titik Q yang berjarak 1 meter ke sebelah kanan dari kawat. Nah, kita disuruh menentukan A. kuat medan magnet di titik P dan B. kuat medan magnet di titik Q. Nah, karena ini adalah kawat lurus panjang, maka untuk menentukan medan magnetnya kita harus menggunakan rumus B sama dengan μ0 dikali I per 2pi dikali A. Oke, yang pertama kita mencari kuat medan magnet di titik P. BP sama dengan μ0. μ0 sudah diketahui, yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I. I nya tadi adalah 2 ampere per 2pi dikali A. Jarak A atau jarak titik P ke kawat tadi adalah 2 meter. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Oke, yang kedua, kuat medan magnet di titik Q. BQ sama dengan μ0. μ0 nya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7. I atau arus listriknya tadi adalah 2 ampere per 2pi dikali A. A atau jarak titik Q tadi adalah 1 meter. Jadi hasilnya adalah 4 dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terlihat ada 2 buah kawat yang sama-sama dialiri oleh arus listrik sebesar 2 ampere, yaitu kawat A dan kawat B. Kawat A, di antara kawat A dan kawat B itu terdapat titik B, di mana dari kawat A itu berjarak 2 meter ke sebelah kanan, dan dari kawat B itu berjarak 4 meter ke sebelah kiri. Nah, di sini kita disuruh menentukan besar dan arah kuat medan magnet pada titik P. Nah, untuk menjawab pertanyaan arah medan magnet pada titik P, kita akan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana pensel ini sebelumnya kita misalkan sebagai kawat yang berarus listrik, sedangkan jempol tangan kanan ini adalah arah arus listrik, dan di 4 jari sisanya ini adalah medan magnet yang mengitarinya. Nah, kita ketahui sebelumnya arus A itu ke titik P adalah ke sebelah kanan, ya. Karena ke sebelah kanan, maka arahnya itu akan masuk bidang. Nah, seperti ini, akan masuk bidang. Nah, sementara arus B itu kan dari kawat B ke P itu kan ke kiri. Ke kiri itu ke sebelah sini. Sebelah kiri itu adalah arahnya keluar bidang. Untuk menjawab pertanyaan kuat medan magnet di titik P, maka kita terlebih dahulu mencari kuat medan magnet pada kawat A dan kawat B. Di sini untuk rumus yang dipakai itu menggunakan rumus kawat lurus panjang, di mana rumusnya yaitu μ0 dikali I per 2pi dikali A. Untuk kuat medan pada kawat A, rumusnya BA sama dengan μ0 4pi dikali 10 pangkat min 7, kemudian dikali dengan I 2 ampere per 2pi dikali jarak titik A, kawat A tadi adalah 2 meter. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Selanjutnya yang kedua yaitu BB atau kuat medan pada kawat B. Rumusnya sama dengan μ0 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali arusnya tadi adalah 2 ampere per 2pi dikali jaraknya tadi adalah 4 meter.
Jadi hasilnya adalah 1 dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, untuk menghitung B totalnya ini itu bukan ditambah melainkan dikurang, karena ini titik P itu berada di antara titik A dan titik B, maka yang dicari itu adalah selisihnya dan dikurang 2 dikali 10 pangkat min 7 dikurang 1 kali 10 pangkat min 7, hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 7 Tesla atau 10 pangkat min 7 Tesla. Soal nomor 3, yaitu sebuah kawat penghantar berbentuk lingkaran dengan jari-jari 8 cm. Jika kawat tersebut memiliki 20 lilitan dan dialiri arus 1,6 kali 10 pangkat 7 ampere, maka besar medan magnet yang ditimbulkan adalah. Nah, untuk mencari jawaban pertanyaan ini, terlebih dahulu dapat kita ketahui I atau arus listriknya adalah 1,6 kali 10 pangkat 7 ampere. N atau jumlah lilitannya tadi ada 20 lilitan, dan A atau jarak atau jari-jari dari kawat berbentuk lingkaran ini adalah 8 cm dan diubah ke meter dengan dibagi 100, hasilnya adalah 0,08 meter. Karena ini adalah kawat melingkar berarus, maka untuk mencari kuat medan magnetnya kita menggunakan rumus B sama dengan mu0 dikali N dikali I per 2 dikali A, di mana B sama dengan mu0 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali N 20 lilitan dikali I 1,6 kali 10 pangkat 7 ampere dibagi 2 dikali 0,08 meter, hasilnya adalah 16 kali 10 pangkat 6 Tesla. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 4. Suatu solenoida memiliki panjang 2 meter dan 800 lilitan dengan jari-jari 2 cm. Jika solenoida dialiri arus 0, ampere, tentukan induksi magnet di pusat solenoida. Nah, dari pertanyaan tadi dapat kita ketahui bahwa L atau panjang solenoidanya adalah 2 meter, N atau jumlah lilitannya sebanyak 800 lilitan, dan I kuat arusnya yaitu sebesar 0,5 ampere. Yang ditanyakan tadi adalah BP atau kuat medan atau induksi magnetiknya di pusat solenoida. Rumus yang kita pakai adalah mu0 dikali I dikali N dibagi dengan L, yang mana N itu adalah 800 lilitan, mu0 itu adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7, I itu adalah 0,5 ampere dibagi dengan L yang panjangnya tadi adalah 2 meter. Jadi hasilnya yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.